Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang melaksanakan ketaatan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, bagi yang Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani maupun rohaninya, Allah kuatkan dia untuk mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Bagi yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya musibah, ujian dan cobaan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ataupun ujian, melainkan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendapatkan musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi mereka yang mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Allah memberikan kepadanya kesabaran. Karena apa yang terjadi bagi diri kita, tidak bisa air mata mengusap apa yang pernah terjadi. Lan tarji'al ayyamil lati madat. Ya, hari-hari yang berlalu, apa yang terjadi di dalam diri kita itu tidak bisa kita kembali ke belakang. Maka positif kita mengambil pelajaran serta hikmah dan kesabaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita bisa menyambung kembali amal soleh kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk bisa memahami dinul Islam, untuk bisa memahami agama Islam dengan baik dan benar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita di kitab Minhajul Muslim, dan kita masih membahas pada tema besar di bab yang kedua, yakni tentang Kitabul Adab, di mana di poin yang ketujuh kita akan masuk pembahasan adabul muslim wa huququhu, yaitu bagaimana adab seorang muslim di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, tentu saja kita menjadi seorang muslim yang hakiki, walhamdulillah wa syukrulillah, kita menjumpai, ya, banyak menjumpai hak-hak sesama muslim dan juga kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka wajib untuk kita pahami serta kita kenali, ya, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Oleh karenanya penulis Syekh Abu Bakar Al-Jazairi
Beliau mengatakan al-muslimu yu'minu bima li akhihil muslim. Artinya adalah seorang muslim itu patut untuk menyadari bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain itu mereka adalah akhi. Artinya adalah mereka bersaudara. Lantas dengan persaudaraan tersebut min hukukin wa adabin, dia memiliki hak-hak dan juga memiliki adab yang harus dilakukan. Tajibu lahu alaihi, yang mana kewajiban itu terikat, ya, bersaling berkesinambungan. Kemudian fayaltazimu biha wa yuaddiha li akhihil muslim. Jadi hendaknya seorang muslim itu menyadari bahwa muslim dengan yang muslim lainnya itu saling berkesinambungan, artinya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya karena ada ikatan persaudaraan. Ya, oleh karenanya hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Bisa jadi dia adalah seorang muslim yang barangkali baru masuk ke dalam agama Islam. Ada juga seorang muslim yang dia memang terlahir dalam keadaan muslim. Ada juga seorang muslim yang baru belajar, baru masuk ke dalam Islam. Ada yang seorang muslim barangkali dia seorang ustadz. Intinya masih terkategorikan dia sebagai seorang muslim, maka hendaknya dia memiliki ikatan dan kewajiban, ya, antara muslim dengan muslim yang lainnya. Fayaltazimu biha wa yuaddiha li akhihil muslim. Maka konsekuensinya bagi seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah menunaikan dari semua yang disebut dengan kewajiban-kewajiban. Dan yakinlah, ketika hak muslim dengan yang lain itu kita tunaikan dengan benar, maka wa huwa ya'taqidu annaha ibadatun lillahi ta'ala, maka itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira bahwa ketika kita menunaikan hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu tidak ada nilai plusnya. Ya. Ada nilai yang sangat besar yang disebut oleh Syekh di dalam kitab ini dalam bentuk apa? Ibadatun lillahi ta'ala, dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilainya itu ibadah. Nilainya dalam bentuk ibadah. Wa qarbatun yataqarrabu biha ilaihi subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara salah satu bentuk media yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan wasilah atau perantara. Ya. Amal soleh, maka setiap amal kebaikan ini adalah wasilah. Setiap amal soleh kita ini adalah perantara. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan mendekatlah kalian kepadaku, kata Allah, dengan wasilah, ya, dengan perantara-perantara. Jadi setiap amal soleh yang dilakukan itu adalah wasilah ataupun perantara. Ya, kalau kita mau menyebut di dalam istilah kita itu ada yang disebut dengan sebab. Ya, di dalam Islam itu ada. Kenapa orang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena dia bisa mencari sebab-sebab bagaimana orang bisa mendekat kepada Allah. Bagaimana kemudian seseorang itu, ya, yang dia cari adalah sebab, kemudian dia mendapatkan sebabnya, maka dia menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada apa? Ada pada hak dan ada pada kewajiban seorang muslim yang harusnya kita tunaikan. Idh hadhil huquq wal adabu aujabaha Allah taala 'alal muslim. Maka hak dan kewajiban Allah yang Allah wajibkan kepada kita bagi seorang muslim untuk apa? Tujuannya adalah liyaquma biha, agar seseorang menegakkan dari kewajiban tersebut, agar seseorang melakukan dari kewajiban tersebut. Jadi ada perkara-perkara yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kalau sudah namanya sesuatu yang wajib, maka wajib kita lakukan. Ya, oleh karenanya di dalam kaidah hukum ilmu usul fikih itu disebut wajib itu definisinya adalah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu, yaitu yang mengerjakannya mendapatkan pahala, kemudian yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Ya. Dan beberapa poin penting terkait masalah hak dan kewajiban bagi seorang muslim. Ya. Di sini kita membahas hal-hal yang sifatnya mendasar, ya, menjadi kewajiban dan hak seorang muslim yang memang ini harus kita laksanakan dan kita budayakan, yang memang harus kita hidupkan di tengah kaum muslimin. Ya. Yaitu kata Syekh di dalam kitab ini, an yusallima alaihi idza laqihi qabla an yukallimahu. Hendaknya seseorang muslim itu memberikan salam kepada muslim yang lainnya sebelum dia memulai pembicaraannya, ya, dengan temannya ataupun dengan saudaranya. Dan sebagaimana yang kita katakan tadi, ini juga sudah sangat atau mulai krisis, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, walaupun kita ingat bahwa sesungguhnya mengucapkan atau melontarkan kalimat salam itu hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan teman kita di jalan, di pasar, dimanapun kita bertemu dengan muslim yang lainnya, ya, maka kita mengucapkan assalamualaikum. Ya, kita mengucapkan assalamualaikum. Ya. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Justru yang wajib itu apa? Yang wajib itu bagi orang yang mendengar. Maka wajib bagi seseorang yang mendengar ucapan salam, ya, bagi dia wajib untuk menjawab. Ya, secara hukum fikih mengucapkan salam itu sunnah, tapi hukum menjawab salam adalah wajib, ya, bagi seseorang yang mendengarnya. Ya. Meskipun sunnah, mengucapkan salam itu sunnah, upahnya itu subhanallah, upahnya itu besar. Ya, tentu saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memulai, ya, menyapa seseorang dengan kalimat salam, bertemu maupun berpisah, ya, maka dia punya kebaikan yang lebih besar. Ya. Fayaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dalam ucapan salam ini ada 3 redaksi. Yang pertama assalamualaikum. Kemudian yang kedua assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka silahkan kita pilih, ya, 3-tiganya boleh. Namun lebih sempurna itu lebih baik, ya. Dan kemudian wa yusafihuhu, kalau bisa berjabat tangan jemaah. Ya, memang tidak ada nas tegas, ya, terkait masalah seorang muslim mengucapkan salam dengan yang lainnya itu diikuti dengan berjabat tangan. Tidak ada nas tegas, tapi ada satu hadis yang mungkin redaksi dari perkataan para ulama, ya, salam dengan berjabat tangan itu bagian dari kesempurnaan, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa yang menggambarkan tentang bagaimana syariat Islam ini, ya, memberikan satu upaya bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kehormatan dengan salam itu sendiri. Allah berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, apabila kalian diberikan kehormatan dengan bentuk penghormatan sebuah salam, fahayyu bi ahsana minha, maka hendaklah kalian balas penghormatan tersebut bi ahsana minha, artinya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang dimaksud dengan lebih baik di sini adalah kalau ada saudara kita atau teman kita mengatakan assalamualaikum kepada kita, maka kita balas dengan yang lebih baik. Ya, kita balas dengan waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih baik itu adalah lebih,
ya, lebih dari ucapan yang diucapkan oleh saudara kita kepada kita. Ya, minimal kita membalas dengan yang semisal. Ya, maka kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, maka minimal ya itu sepadan, setara. Kita membalas ucapannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, itu minimal. Atau kata Allah, bi ahsana minha, balas dengan yang lebih sempurna dari itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kalau teman kita mengatakan atau saudara kita mengatakan kepada kita, Assalamualaikum warahmatullah, maka kita nggak boleh menjawab Waalaikumsalam. Ya, nggak boleh kita menjawab Waalaikumsalam saja. Kenapa? Karena kalau kita menjawab salam itu, kita katakan tadi harus selevel. Ya, minimal kita menjawab sesuai dengan apa yang dia ucapkan kepada kita. Dia mengatakan kepada kita Assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Atau kita lebihkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bentuk adab dalam salam. Jadi kalau orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka tidak boleh seorang muslim itu mengucapkan Waalaikumsalam saja. Ya, ini kita mengamalkan dari firman Allah tadi, fahayyu bi ahsana minha, maka hendaklah engkau ungkapkan kehormatan yang lebih baik dari itu atau yang serupa. Dan tentu saja ini berlaku untuk kasus ya WhatsApp. Ya, jadi kalau ada saudara kita yang mengirimkan pesan via sosial media melalui aplikasi WhatsApp misalnya, dia kemudian memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus sepadan, ya, harus sepadan, harus selevel. Ya, bagaimana dia mengucapkan sama kita, kita ucapkan. Yang minimal kita ikutin bagaimana dia mengucapkan dengan kita. Ya, ini terkadang dalam proses kita mengucapkan salam via WA itu sebenarnya ya, kalau kita mau berbicara masalah surat menyurat, itu kan hal seseorang mengucapkan salam itu ketika dia bertemu dan berpisah, dan ketika seseorang itu duduk atau berjalan kepada yang duduk, kemudian yang berkendaraan kepada yang berjalan, orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Adapun via sosial media, chattingan atau apa, itu sebagaimana yang disebutkan bahwa ini adalah bagian dari surat menyurat. Ketika Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat-surat penting untuk mendakwai tentara Kaisar Romawi, kemanapun Rasulullah mengirimkan surat, itu diawali dengan Bismillah. Makanya di sini banyak ikhwan-ikhwan yang memang sudah mengerti dan paham, itu selalu memulai dengan Bismillah, gitu. Akan tetapi lebih sempurna ketika dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bukan hanya sekedar Bismillah saja, karena itu via surat menyurat. Tapi kalaupun kita mau mengucapkan salam, itu tidak mengapa, itu adalah bagian dari adab. Bahkan kalau mau lebih sempurnanya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ini berlaku untuk WhatsApp yang kalau kita membahas tentang salam tadi. Ya. Jadi kadang orang-orang kalau mau terburu-buru kan, cepat, dia ya, zaman sekarang banyak yang disingkat ya. ASWRWB gitu. ASSWRWB. Ya, nanti balasnya cuma was gitu aja gitu. WSS. Ya, ini nggak tahu artinya, dia tidak bisa mendapatkan fadilah salam di situ ketika disingkat. Padahal ya ini mungkin berlaku bagi penulisan surat. Ya, surat-surat yang diedarkan, surat undangan ataupun ya, kadang kalau kita dulu waktu kecil ya, kita buat surat kepada guru kita ketika kita berhalangan hadir, ya kan dulu kita buat ASS WRWB atau Assalamualaikum WRWB. Nah, ini istilahnya kita pelit dalam mendapatkan kebaikan. Kenapa demikian? Ya, hal kebaikan ini bisa kita singkat. Padahal di zaman sekarang itu kalau kita bisa membuka handphone Android itu ada fitur yang canggih. Kita nggak harus mengetik Assalamualaikum warahmatullahi. Kita cukup ketik assala, itu nanti sudah muncul. Kita tinggal tekan tempel. Artinya sudah ada kalimat itu jika memang kita sering mengucapkan itu atau menuliskan hal tersebut.
Ya, jadi tidak untuk disingkat. Ya, kalau orang yang mengucapkan di WhatsApp itu ya aswarwab atau apa, ya itu sebagian para ulama mengatakan itu bukan isyarat bagian dari salam. Ya, walaupun maksudnya memang assalamualaikum, tapi nggak ma'ruf itu jemaah. Artinya itu tidak dikenali di kalangan para ulama, sehingga ketika mengucapkan assalamualaikum, ya dalam WhatsApp itu ya ditulis assalamualaikum. Ya, ketika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, ya mungkin kita bisa husnudzon. Terkadang ada orang yang dia diucapkan salam via WhatsApp, assalamualaikum, ya dia buat beberapa perkataan, kemudian dijawab langsung tanpa balasan. Ya, kita bisa husnudzon ketika dia membaca assalamualaikum, kemudian dia membalas di dalam hatinya waalaikumsalam warahmatullah, maka dia langsung, ya dia tanpa harus mengetik waalaikumsalam. Cuman afdolnya kita menjawab dengan yang serupa atau lebih. Ya, jadi yang menjawab maka minimal itu setara atau lebih, dan ini kita mengamalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ya, maka jika kita diucapkan tahiyah kepada dari seseorang dalam bentuk kehormatan yaitu ucapan salam, maka balaslah salam tersebut ya minimal dengan apa yang dia ucapkan kepada kita atau kita ucapkan lebih. Nah, ini adalah bagian dari adab dan hak serta menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah ya itu beliau berjalan ya di tengah-tengah kota ya di Madinah, di pasar-pasar, setiap ketemu dengan orang-orang muslim itu diucapkan assalamualaikum, ketemu dengan orang lagi assalamualaikum, ketemu dengan orang lagi assalamualaikum, assalamualaikum. Dan ini juga yang pernah kami rasakan ketika kami kuliah di salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Saudi Arabia. Di situ ada dosen-dosen Arab ya, dimana ketika dosen itu berjalan menelusuri sebuah lorongan dari kelas ke kelas, setiap ketemu dengan mahasiswa ya subhanallah ya, mereka mengambil sebuah hikmah kebaikan dari ucapan salam itu. Mereka mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Setiap mahasiswa, ribuan mahasiswa yang dia lewatin, dia selalu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini adalah sebuah kebaikan yang memang layak dicontoh ya. Nabi Muhammad SAW ya itu bahkan Rasulullah SAW itu bersabda dalam sebuah hadis ya, yusallimur raqib 'alal mashi. Ya, hendaklah seorang yang berkendaraan itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ya, jadi kalau kita berkendaraan lihat ada orang-orang yang sedang duduk-duduk komplotan ya, orang-orang, maka kita ucapkan assalamualaikum. Itu adabnya seperti itu. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wa yusallimur raqib 'alal mashi, afwan ya, seorang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id, dan orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ini kalau kita berada di sebuah perjalanan ya. Kemudian wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang sedikit ya, gerombolan komunitas yang sedikit itu menghormati dan mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak ya. Dan ini nampaknya sepele jamaah yang dimuliakan Allah, tapi pahalanya luar biasa, dan ini kita pasti mengalaminya di dalam kehidupan kita ya. Dan inilah kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa mengucapkan salam kepada mereka ya, dari kendaraan kepada orang yang jalan, dari orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dari orang yang duduk ya, dari orang yang komplotan atau komunitas yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Dan Nabi mulia Muhammad SAW juga bersabda, innal malaikata ta'jibu minal muslim yamurru 'alal muslim wala yusallimu alaihi ya. Jadi malaikat itu subhanallah ya, itu heran, kagum dan merasa kaget ya ketika ada seorang muslim ya lewat dengan muslim yang lainnya kemudian tidak mengucapkan salam ya. Ini kita katakan kaget ya, heran kenapa ada seorang muslim dengan muslim yang lainnya kalau berpapasan dia tidak mengucapkan salam
Nah, ini malaikat ini kan dia punya sifat-sifat yang ya marah ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikah ghilab syidad. Malaikat ini juga punya sifat pemarah. Dan di sini Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa malaikat itu memiliki sifat yang heran. Ya, dia kaget ya, melihat seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya itu tidak menyapa dan tidak memberikan salam. Ya, muslim ketemu muslim tapi nggak sapaan. Ya, walaupun ini sunnah, ya, tapi inilah yang membuat malaikat itu terheran-heran ketika kita tidak melakukannya. Hukumnya sunnah. Ya, kita ucapkan alhamdulillah, kita juga tidak mengucapkannya dan kita juga tidak berdosa. Ya, paling tidak kita pernah mengucapkannya kepada saudara kita, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi Muhammad SAW, hendaklah engkau sampaikan salam, ya, engkau ucapkan dan lontarkan salam kepada orang yang engkau kenali maupun dengan orang yang tidak engkau kenali. Makanya ini dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu nampak ya, mana orang muslim, mana orang kafir, dan mana orang-orang munafik. Itu dulu di zaman Nabi kelihatan. Ya, karena nggak boleh juga ya kita mengucapkan salam kepada orang kafir jamaah, itu nggak boleh. Ya. Bahkan seandainya mereka mengucapkan salam pun kepada kita, maka kita menjawabnya dengan apa kira-kira? Kita menjawabnya dengan alaikum atau alaik, atasmu, itu artinya. Ya, nggak boleh mereka mengucapkan assalamualaikum kepada kita kemudian kita jawab yang semisal waalaikumsalam, atau kita jawab lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak boleh. Ya, kalau tadi kaidahnya apa? Kalau ada orang yang mengucapkan salam sama kita, ini kita membalasnya dengan yang sepadan ataupun lebih. Ya. Kalau orang kafir yang mengucapkannya, ya nggak perlu, ya cukup kita katakan alaik. Kita menjawabnya adalah alaikum atau alaik. Kan Nabi Muhammad SAW ini juga pernah mengalami ada orang Yahudi datang kepada Nabi. Ada dua redaksi. Orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi assalamualaikum, maka Nabi menjawab alaik. Itu tidak didengar oleh siapapun, kiri kanan tidak mendengar, tapi di dalam hati saja alaik. Ini yang pertama. Kemudian ada seorang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Kemudian juga Nabi menjawab dengan alaik. Seperti itu. Jadi ada yang pertama mengucapkan assalamualaikum, ya, kemudian dijawab oleh Nabi alaik. Yang kedua assalamualaikum, dijawab alaik. Ya, assalamu itu artinya adalah kebinasaan untuk kamu wahai Muhammad. Makanya Nabi menjawab alaik, atasmu juga. Seperti itu. Jadi kan assalam, apa arti assalam? Semoga engkau mendapatkan keselamatan. Tapi kalau assam tanpa lam, assam itu artinya adalah, sebagian mengatakan samun artinya adalah racun. Ya, tapi yang dimaksud dengan assalamualaikum di sini artinya kebinasaan bagi engkau Muhammad. Makanya Nabi mengatakan alaik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hal ini, ada orang Yahudi yang mengucapkan assalamualaikum, ya. Kemudian Aisyah spontan dan marah. Ya, tentu dia membela suaminya, membela Nabi. Dia mengatakan wa alaikassam wa la'natullahi 'alaika wa ghadiballahu anka. Ya, kebinasaan juga bagi kamu. Ya, dan Allah melaknat kamu dan Allah memusuhi kamu. Lalu spontan Nabi Muhammad SAW, ya ini kita logika kita, kalau kita digitukan sama orang, kemudian istri kita membalas orang tersebut, ya kalau kita zaman sekarang, Masya Allah, mantap di istri yang berbakti membela suami di hadapan orang. Tapi kebalikannya, Nabi Muhammad SAW justru marahi Aisyah. Ya, Aisyah niat baik, benar tuh membela Nabi. Ya, tapi apa? Tapi justru Nabi menegur Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? La taquli hadza. Jangan engkau sebutkan ini kepada mereka.
Ya, artinya Islam itu sedemikian rupa mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain. Orang berkata buruk kepada kita, ya, maka kalau orang berkata buruk, ya, kita tidak perlu membalas. Ya, apalagi kita membalas dengan yang lebih parah. Ya, apalagi kita membalas dengan yang lebih parah. Ya, apa yang diucapkan oleh orang lain kepada kita, dan ini menunjukkan isyarat, ya, bahwa misalnya ada orang kafir yang mencela kita, ya, dasar Islam seperti ini kita, ya, atau kita tidak perlu membalas, ya. Bahkan kalaupun kita mau membalas, kita dikatakan kamu orang bodoh misalnya gitu, maka ya kita jawab dengan yang sepadan, ya, kamu juga bodoh. Jangan nanti ketika ditambah kamu bodoh, kamu juga bodoh, tol, ini segala macam, disebutkan semuanya. Nah, ini kalau keburukan orang yang berikan kepada kita, maka kita balas dengan yang sepadan, tapi tidak boleh lebih. Ya. Bahkan Al-Quran mengajarkan kepada kita yang lebih baik adalah al-afina 'anin nas. Artinya di antara salah satu ciri-ciri penduduk surga itu adalah memaafkan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, disebutkan dalam ayat, ketika wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang bodoh itu mencela, mencerca, maka nggak usah balas, ataupun kita membalasnya dengan jalan keselamatan agar kita tidak mendapatkan dosa dari apa yang kita balas. Ya, jadi kita tidak perlu membalas. Ya. Makanya Bunda Aisyah mengatakan, binasa engkau Yahudi, ya, dengan kalimat tambahan ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, jangan pernah engkau katakan demikian, dan itu berlaku bukan hanya untuk Nabi, tapi berlaku juga untuk kita. Ya, sebagaimana yang kita katakan, memaafkan itu juga lebih baik. Ya, kalau kita sanggup untuk diri kita untuk tidak membalas, maka diam atau memaafkan itu adalah salah satu di antara predikat yang bisa kita raih. Ya. Kuncinya orang-orang yang memaafkan itu ada mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua kondisi. Ya. Kondisi, ya, ketika Nabi mendapatkan salam, Nabi mengatakan alaik. Ketika mendapatkan celaan juga Nabi mengatakan alaik, ya. Alaik itu artinya adalah atasmu juga. Ya, kenapa? Karena yang mengucapkan ini adalah orang Yahudi. Ya, tapi kalau yang mengucapkan adalah orang Muslim, ya, maka mengucapkannya dalam bentuk, membalasnya dalam bentuk yang sempurna. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafara lahuma qabla an yatafarraqa. Ya, tidaklah seorang muslim itu ketika dia bertemu kemudian dia berjabat tangan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya sampai dia berpisah. Ya, dan disebutkan oleh para ulama, ya, yang dimaksud dengan berjabat tangan di sini atau seorang mengucapkan salam dan berjabat tangan, ini adalah pertemuan yang langka, ya, atau artinya pertemuan yang jarang terjadi. Ya, bukan setiap hari ketemu, ya. Ya, bisa jadi 2 pekan sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali baru ketemu. Yaltaqiyani, dia bertemu, fayatasafahani, kemudian dia saling berjabat tangan. Dan ini adalah hadis yang dibawakan oleh para ulama, di mana mereka mengambil dari redaksi hadis ini bahwa berjabat tangan dengan mengucapkan salam ini adalah bagian dari kesempurnaan. Ya, ini Masya Allah menunjukkan bahwa seorang muslim itu dibekali dengan ilmu. Dari setiap aktivitasnya itu memiliki nilai pahala. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu hatta yabda' bis salam. Barang siapa yang memulai perkataan tanpa diawali dengan salam, maka jangan kita jawab sampai dia memulai dengan assalamualaikum, dengan kalimat salam. Ya. Nah, inilah adab sesama muslim. Kemudian yang kedua, adab dan hak seorang muslim adalah, ya, ini bagian yang dasar-dasar. Yang pertama berkaitan mengenai tentang salam tadi. Kemudian yang kedua yaitu an yushmatahu idza atasa bi an yaqula lahu idza hamidallah yarhamukallah. Hendaklah seorang muslim itu ketika dia bersin, ya, dia mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Ya, ini pernah nggak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau kita bersin,
ya sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang membuang kotoran dan penyakit. Bahkan kalau kita riset melihat bahwa hikmah di antara mengapa kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin itu, salah satu di antara hikmahnya ketika seseorang bersin itu seakan-akan tubuhnya itu berhenti 1 atau 2 detik mengeluarkan virus. Ya ketika itu Allah sambung kembali, artinya Allah hidupkan dia bisa bergerak. Ya, setelah dia bersin itu kan sebuah nikmat kita mengeluarkan virus. Bagaimana kita saat bersin itu, subhanallah, virus yang kita keluarkan, maka kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur. Maka ketika orang bersin itu jangan diam aja. Ya, harusnya alhamdulillah. Ya. Maka orang yang mendengarkan alhamdulillah ini, ya kalau dia nggak mendengarkan alhamdulillah nggak perlu. Ini nampaknya nyindir nih. Ada orang bersin, ya, dia bersin kemudian kita ucapkan yarhamukallah, ya. Padahal dia nggak ada mengucapkan alhamdulillah. Maka kalimat jawaban dari orang yang mendengarkan yarhamukallah, ya, ketika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Nah ini adabnya dalam kehidupan sehari-hari. Bersin alhamdulillah, setelah bersin spontan alhamdulillah. Dan orang di sekitar kita yang mendengar bersin ini, kita mengucapkan kepada orang yang bersin tadi yarhamukallah. Itu dengan suara yang kecil saja, ya nggak perlu teriak-teriak. Yarhamukallah, nggak perlu, pelan-pelan aja yarhamukallah. Ya, kemudian nanti yang bersin itu pun juga memberikan sebuah doa kepada kita, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah ini sebuah kebiasaan yang memang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau bersin ucapkan alhamdulillah, orang yang mendengar bersin yarhamukallah, yang bersin tadi membalas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Segala puji bagi Allah, kita membalas yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda, dan Dia membalas kepada kita, semoga engkau mendapatkan petunjuk dan mempermudah segala urusan. Dan ini bukan dikarang oleh para ulama, ya. Dan ini adalah ada hadisnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atasa ahadukum falyaqul lahu akhu yarhamukallah." Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, dan orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, ketika orang tersebut mengatakan yarhamukallah, falyaqulu lahu, dan orang yang bersin mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Hendaklah dia mendapatkan pahala hidayah dari Allah, wa yuslih balakum, artinya orang tersebut mendapatkan kemudahan dalam setiap urusan. Ya. Kemudian di antara adab-adab dalam bersin juga, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bersin, idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu, ketika dia bersin hendaklah dia nutup mulutnya atau pakai kain atau pakai baju. Ya, ini pasti pernah kita rasakan juga gitu kan. Sama teman makan bersama, ya, di sebuah wadah atau nampan, ya, bersin, ya, bersinnya itu di hadapan itu atau di samping kita, atau bahkan kita ngerjain orang, ya, lagi enak cerita, bersin itu disengaja ke muka kita, gitu, ya. Maka hendaknya adabnya bersin, ya, minimal kita menjauh, ya, seperti itu. Jadi gimana seorang itu bisa bersin di hadapan mukanya, ini kan salah satu di antara perbuatan yang tercela, atau bahkan disengaja, bahkan untuk lucu-lucuan. Itu sebuah virus yang bisa, ya, menyebabkan kita mendapatkan penyakit atas izin Allah. Ya. Dalam bersin saja itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur dalam syariat Islam, ya. Perkara orang yang ketika meremehkan hal yang sepele seperti ini, ya, justru ketika seseorang bersin mengucapkan hamdalah dan dijawab dengan yarhamukallah, dia menjawab lagi dengan yahdikumullah. Nah ini salah satu di antara transaksi pahala, ya, yang begitu besar, ya, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, sehingga masalah bersin saja diatur, ya. Bersin aja itu ada pahalanya. Jadi nggak hanya sekedar kita membuang virus, tapi kita bisa mendapatkan pahala, sehingga tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan kita di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk di antara adab dan hak-hak seorang muslim adalah an ya'uda idza marida, an ya'udahu idza marida,
itu hendaknya menjenguk saudara kita ketika dia sakit, ya, teman, saudara jauh atau ukhuwah dalam masih bentuk dalam ukhuwah, itu hendaknya kita jenguk, ya. Alhamdulillah, dan ini sudah dipraktekkan oleh saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin, dan itu sudah menjadi tradisi budaya yang baik. Ketika ada orang yang sakit kemudian kita jenguk, ya, itu adalah salah satu bentuk perhatian kita kepada saudara kita meskipun kita tidak dilahirkan di rahim yang sama. Lalu apa tujuan kita menjenguk itu kira-kira? Apakah hanya ingin absen nama, ya? Menjenguk orang yang sakit itu apa tujuannya? Atau ingin dikatakan sebagai orang yang baik misalnya, ya? Atau mungkin ingin dikatakan orang yang kemudian memiliki tingkat sosial yang tinggi, ya? Atau memberikan sesuatu yang kemudian ingin dipuji. Oh, kita jenguk lah, nggak enak kita kalau nggak kita jenguk. Nah, ini kan sering nih, ya kan? Kita jenguk lah, segan kita kalau nggak jenguk, kayak mana lah, ya. Tujuan kita dalam menjenguk yang paling besar dan utama adalah yad'u lahu bisyifa, yaitu mendoakan orang yang sakit itu. Mendoakan agar dia mendapatkan kesembuhan, ya. Agar mendapatkan kesembuhan, dan itu adalah tujuan utamanya. Makanya datang ke saudara kita doakan, ya. Ada doanya memang. Secara redaksi dalam sebuah hadis itu ada doa khusus. Ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk la yughadir saqaman. Ya, kalau nggak hafal doa ini nggak masalah, kita ucapkan doa dalam bahasa Indonesia, ya. Kita ucapkan doa di dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini, ya, wa haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Itu udah kita bahas tadi, ya. Jadi menjawab salam ini adalah merupakan kewajiban, wajib kita untuk menjawab salam. Tapi mengucapkannya adalah sunnah. Kemudian yang kedua wa iyadatul marid, yaitu kita menjenguk orang yang sakit. Nah, terkait masalah menjenguk orang yang sakit, boleh nggak kita menjenguk orang kafir, arti orang yang tidak seiman dan seakidah dengan kita? Boleh nggak kira-kira kita menjenguk? Gimana? Boleh. Hah? Yakin? Baik, ya. Jadi menjenguk orang sakit. Jadi dalam pembahasan ini hakul muslim 'alal muslim, hak dan kewajiban seorang muslim dengan seorang muslim. Kita menjenguk orang muslim dengan muslim. Dalam pembahasan ini adalah muslim dengan muslim. Nah, bagaimana ketika kondisinya itu yang sakit adalah orang non muslim, ya? Maka jawabannya adalah, ya, sebagaimana yang kita dengar tadi, boleh, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga pernah, ya, menjenguk seorang anak, ya, anak seorang Yahudi, ya. Tapi tentu Nabi menjenguk orang yang tidak seiman dan seakidah dengan beliau itu punya visi misi yang besar, ya. Visinya adalah berdakwah, mengajak orang yang sakit itu masuk Islam, ya. Nabi itu kan pernah menjenguk orang Yahudi yang sering meludahi beliau, seorang anak Yahudi yang akhirnya disuruh bersyahadat, ya. Apa kata seorang ayah Yahudi tadi? Ya, ati' Abul Qasim, ya, taatilah Abul Qasim, artinya taatilah Abu Qasim Muhammad SAW. Akhirnya apa? Seorang Yahudi yang dijenguk oleh Nabi tadi bersyahadat. Dia punya visi misi, ya. Kalau kita ada orang di luar akidah kita datang ke rumahnya, kita jenguk, syahadat Pak, syahadat Bu, gitu. Lama-lama diusir kita nanti, ya. Ya, ini berlaku untuk Nabi, ya. Ya, tapi intinya boleh nggak kita menjenguk orang yang di luar keimanan kita? Dalam agama Islam boleh, silahkan, ya. Tapi kalau memang kita memiliki visi dan misi dakwah, ya. Tapi kalau hanya sekedar datang, ya untuk menyambung, ya, itu tadi tujuan kita apa? Tujuan kita menjenguk tadi apa? Karena nggak enak, karena tetangga, ya, karena ingin absen nama, atau kita ingin mendoakan. Bagaimana kita mendoakannya? Ya, mendoakan dengan cara memberikan wasilah, ya, artinya dengan cara berdakwah. Maka kita juga punya visi dan misi di situ, ya. Semoga orang yang sakit itu bisa masuk ke dalam agama Islam, seperti itu, ya. Kalau dia yang sakit non muslim. Waliqaulil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, berkata Barra' bin Azib,
amarona Rasulullah SAW. Kita lanjutkan tadi, ada 5 ya hak muslim dengan muslim yang lain. Yang pertama apa tadi? Menjawab salam. Yang kedua menjenguk orang sakit. Yang ketiga ittiba'ul janaiz, artinya mengiringi jenazah. Jadi kalau ada orang yang meninggal yaitu pakai keranda, maka kita mengikutinya sampai ke kuburan. Ini diantara salah satu kewajibannya, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian ijabatud dakwah. Ya, ijabatud dakwah ini artinya adalah datang, ya, kita datang kepada orang yang mengundang kita. Artinya kalau kita diundang walimatul urus, ya maka kita datang. Tapi kalau nggak diundang, ya jangan datang. Ya, maka haknya itu adalah ketika kita diundang, maka kita datang. Baik itu dia sampaikan via surat menyurat secara khusus maupun WhatsApp maupun secara lisan. Kemudian watashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Waliqaulil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, berkata Barra bin Azib, semoga Allah meridhoinya, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada kami itu untuk ya menjenguk orang sakit, ya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ittiba'ul janaiz, ya mengiringi jenazah. Kemudian tashmitul atis wa ibrarul maqsum wa nasrul mazlum, dan diantaranya adalah kita menolong orang-orang yang dizolimi, ya kita menolong orang-orang yang dizolimi. Ya, ini diantara salah satu hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian wa ijabatud da'i, memenuhi undangan, wa ifsya'us salam, dan menebarkan salam. Dan ini bisa kita amalkan. Ini memang perkara amalan-amalan yang kecil, cuman banyak orang yang memang belum mengetahui dan belum membiasakan akan hal ini. Cuman kadang mau memulainya malu-malu. Ya, malu-malu di antara kaum muslimin. Ketika dia bersin, maka hendaknya dia mengucapkan hamdalah. Ya, kita yang mendengarkan alhamdulillahnya, kita mengucap dengan yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi mengucapkan kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini mungkin bisa kita praktekkan karena dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang Allah membuang segala macam bentuk penyakit, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian untuk menebarkan salam, ya maka jangan malu ya untuk menebarkan salam antara sama kaum muslimin, ya berpisah maupun bertemu. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, assalamualaikum. Ini salah satu di antara syiar, ya syiar kaum muslimin itu adalah dengan menebarkan salam. Dan inilah visi misi dakwah Rasulullah ketika pertama kali nyampe di kota Madinah. Ya, kata Rasulullah, afsus salam, yaitu tebarkanlah salam antara kaum muslimin. Dan ini bisa membedakan mana yang muslim sejati, yang mana memang yang dia memang bukan orang muslim. Ya, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.